Ki Hajar Dewantoro memiliki keyakinan bahwa, kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab adalah pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai pembelajar merdeka, diharapkan mampu menghayati semboyan dari Ki Hajar Dewantoro yaitu, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mamun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Menurut saya, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro terhadap pendidikan adalah, bagaimana Ki Hajar Dewantoro menitikberatkan pendidikan yang berorientasi pada anak. Pendidikan harus berpihak pada anak, pendidikan adalah upaya menghambakan diri pada anak. Potret pendidikan Indonesia pada masa kolonialisme, di mana anak bangsa dibatasi tanpa diberikan akses pendidikan, terkecuali hanya untuk kepentingan kolonialisme dan kapitalisme saat itu. Bahkan fase kedua setelah itu, pendidik diperuntukkan hanya untuk mereka yang memiliki modal, pendidikan hanya terbatas pada anak-anak pejabat, pendidikan hanya untuk anak-anak bupati, ataupun pegawai-pegawai Belanda saat itu. Hingga akhirnya, Raden Mas Suryadi Suryaningrat membuka akses pendidikan, selebar-lebarnya bagi seluruh kalangan, untuk melek belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan didirikannya Taman Siswa di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantoro menganalogikan bahwa, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, yang mana benih-benih kebudayaan itu ketika disemai, dirawat, dijaga, ditumbuh kembangkan dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat, akan berperan membentuk sebuah peradaban baru, peradaban yang tidak akan meninggalkan identitas aslinya. Sebagai bagian dari sebuah bangsa dan masyarakat, pendidikan juga diposisikan sebagai poros perubahan, poros pergerakan, yang berproses mengupayakan perbaikan, tentunya secara kontinuitas, tanpa mengesampingkan keberagaman. Kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantoro terbagi menjadi dua kodrat keadaan, yaitu alam dan zaman. Kodrat alam berhubungan dengan sifat dan bentuk sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan isi dan irama. Dalam melakukan perubahan, terdapat dua prinsip, yang terdiri dari asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang kedua perubahan budi pekerti di mana ada cipta rasa dan karsa serta pekerti sehingga holistik dan seimbang. Sebagai pembelajar, suatu keharusan memandang anak dengan rasa hormat, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta suatu hak namun berhamba pada sang anak. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro berorientasi pada anak, pada kepentingan anak, berpihak pada mimpi-mimpi anak, karena dari mereka lah diharapkan, tumbuh pohon-pohon besar peradaban, yang memiliki akar karakter yang kuat, kepribadian yang unggul, dan juga manusia-manusia yang beradab, berbudaya, dan menciptakan peradaban itu sendiri. Sebagai pembelajar, kita memberikan segala bentuk kebutuhan metode belajar anak, memberikan kebebasan kepada anak, untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat siswa. Akan tetapi sebagai pamong, kita perlu menuntun dan mengarahkan, supaya anak tidak kehilangan arah, yang membahayakan dirinya. Sedangkan sebagai pembelajar atau murid, saya memandang konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah, konsep yang memang mengupayakan pendidikan, untuk memanusiakan manusia, pendidikan yang berpihak pada anak, berorientasi pada kepentingan anak, dan tentunya memandang anak bukan lagi sebagai objek tapi sebagai subjek dan peran utama dalam pendidikan. Hal ini tentu membahagiakan, karena ketika kepentingan-kepentingan anak diakomodir dalam pendidikan, kita bisa tumbuh kembang sesuai dengan kodrat kita masing-masing, tanpa harus dipaksa seragam, dan menjadi kekuatan tersendiri bagi pembentukan kebudayaan, serta peradaban bangsa.